Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Kelas Misriman. Apa kabar teman-teman dan rekan-rekan mahasiswa semuanya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jumpa lagi di episode yang kelima ya, terkait dengan apa namanya pengantar ekonomi ya. Hari ini kita akan bahas terkait dengan permintaan dan penawaran ya, teman-teman dan rekan-rekan semuanya. Nah, permintaan dan penawaran gambarannya ya, teman-teman untuk terkait dengan permintaan dan penawaran kita bahas dulu pelan-pelan pembelajaran hukum terkait pembelajaran hukum permintaan ya, pembelajaran hukum permintaan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita bahas terkait definisi permintaan, apa faktor-faktor pengaruh permintaan, bagaimana kurva permintaannya, fungsi kurva permintaan dan pergeseran kurva permintaannya. Baik, nah lanjut. Nah, bagaimana pertama terkait dengan definisi permintaan. Nah, permintaan adalah kesanggupan pembeli untuk membeli berbagai jumlah produk pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu ya, teman-teman. Jadi permintaan merupakan kesanggupan pembeli untuk membeli berbagai jumlah produk pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu, istilahnya jumlah barang yang diminta oleh konsumen gitulah ya, gambaran secara apa namanya ringkasnya atau sederhananya. Nah, kemudian faktor yang mengaruhi permintaan apa saja sih faktor-faktor yang mengaruhi permintaan? Faktor-faktor yang mengaruhi permintaan pertama terkait dengan harga, ya, harganya seperti apa, kemudian pendapatan, ya, itu harga juga mengaruhi kalau misalnya harga tinggi atau harga rendah itu mengaruhi permintaan, pendapatan masyarakatnya, apakah itu pendapatannya tinggi atau rendah itu berpengaruh terkait dengan permintaan, bagaimana seleranya itu juga berpengaruh terkait permintaan, bagaimana harga barang lain, misalnya barang substitusinya, gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan perkiraan dan terkait dengan jumlah penduduk sebagai pangsa pasarnya. Jadi faktor mengaruhinya ada 6 gambarannya terkait dengan harga, pendapatan, selera konsumen, harga barang lain, perkiraan dan jumlah penduduk. Kalau misalnya jumlah penduduknya semakin banyak, otomatis itu kecenderungan menjadi pasar yang lebih besar dan permintaan cenderung bisa lebih banyak gitu ya. Ya, kita lanjut. Nah, gambarannya seperti ini ya, teman-teman. Nah, kita lihat kurva permintaannya. Sebelum kita bahas kurva permintaan, kita bahas dulu hukum permintaannya. Hukum permintaan menyatakan bahwa bila harga naik, harga barangnya maksudnya ya, bila harga barang naik, maka jumlah permintaannya akan turun dan sebaliknya. Ya, jika harganya naik atau tinggi, maka jumlah permintaannya akan turun dan sebaliknya. Misalnya kayak gini ya, harganya 6.000 permintaannya, harganya 1.000 permintaannya 10. Harga naik jadi 2.000 permintaannya turun ya jadi 8, harganya 4.000 permintaan jadi 6, harganya 6.000 jadi permintaan 4 ya. Untuk menggambarkan kurva permintaan digunakan sebagai tolak ukur adalah harga ya. Sedangkan faktor-faktor lain dianggap konstan atau ceteris paribus. Faktor lain itu dianggap tetap ya atau ceteris paribus atau konstan. Jadi tidak ada faktor lain yang mempengaruhi dan apa yang itu dianggapnya tetap gitu ya. Atau ceteris paribus konstan. Nah, jadi untuk menggambarkan kurvanya seperti ini ya terkait dengan ini. Ya, ketika harganya 1.000, permintaannya 10, ya. Jadi patokannya adalah harga. Ketika harganya 2.000, permintaan 8, seterusnya 6, 4, dan 2 ya gambarannya. Nah, ini gambaran kurva permintaannya. Ini di sini harga, price-nya. Sini ada Q-nya atau quantity ya. Semakin tinggi harga, maka permintaannya semakin mengecil, semakin rendah harga, semakin turun harga, maka permintaannya semakin besar gitu ya, hukum permintaan. Itu bunyi dari hukum permintaannya ya. Oke, baik. Lanjut. Nah, ini kurva permintaannya, teman-teman, gambarannya. Ini kurva permintaan D-nya. D itu demand ya, permintaannya. Lanjut. Nah, fungsi kurva permintaan ya. Nah, fungsi kurva permintaan, fungsi kurva ya, fungsi kurva permintaannya, fungsinya dilambangkan dengan persamaan sebagai berikut ya, KID ya. KID itu ada artinya ada quantity demand ya, atau jumlah dari permintaan ya, sama dengan A min BP. P adalah harga produk, KID adalah jumlah produk yang diminta, A adalah konstantanya, B adalah koefisiennya ya.
Untuk mengurai persamaan kurva permintaan dapat digunakan rumus ya Q min Q1, Q2 min Q1, P kurang P1 per P2 kurang P1, di mana P1 adalah harga mula-mula, P2 harga setelah perubahan, kemudian Q1 jumlah yang diminta mula-mula, jumlah yang diminta setelah perubahan harga. Nah, ini biasa banyak dibahas di mata kuliah matematika ekonomi ya. Matematika ekonomi teman-teman biasanya sudah dapat ini ya, tuh perintah penawaran seperti ini ya gambarannya. Oke, baik kita lanjut saja dulu teori. Nah, ini apa namanya? Eh, ini contoh langsung lah ya gambarannya. Contohnya, dalam suatu pasar diketahui harga beras 5.000, jumlah yang minta 4 kilogram. Dan ketika kenaikan harga menteras menjadi 15.000, 5 ya, 5 rupiah, kenaikan harga menjadi 15 rupiah, maka jumlah yang minta 20 kilogram. Carilah fungsi permintaannya. Nah, fungsi permintaannya P diketahui P1-nya apa? P1 harga pertama ya, 5 ya. Kemudian P2-nya 15, Q1-nya penawaran permintaan pertamanya 40, P2-nya 20. Nah, kita masukkan ke formula tadi, Q min P1 per Q2 min Q1, P min P1, P2 min P1. Masukin, Q-nya belum dapat, karena Q-nya, Q1-nya adalah 5, Q1-nya adalah 40 ya tadi ya, permintaan awal. Q2-nya tadi, permintaan setelah kenaikan harga 20, dikurang Q1-nya tadi 40, ya. P-nya kita keluarkan, P1-nya itu 5, ya. Kemudian P2-nya itu 15 kurang P1 5 ya. Hasilnya kita lihat sama dengan persamaannya kita ini sudah dapat dikurang min 20 dikali silang ya. Ini dikali ini ya, kemudian ini dikali ini. Dapatlah persamaannya. Kalau kita cari gambarannya Q sama dengan 50 min 2P ya. Q sama dengan 50 min 2P. Dapat dari mana Pak tadi ya? Ini dikali silang ya. Kali silangnya teman-teman. Ini kali ini kali ini ya. Gambarannya. Ya. Oke. Pak, bingung Pak. Ya, nanti kalau pembahasannya ada di matematika ekonomi ya. Ini gambaran saja. Q min sama dengan 50 min 2P. Itu kurvanya ya di sini ya. Q sama dengan 50 min 2P ketika harganya katakanlah 15, maka Q sama 50 kurang 2 kali 15 itu berapa? 2 kali 15 30, berarti 50 kurang 30 adalah 20 ya. Jika harganya 5, 2 kali 5 10, 50 kurang 10 adalah 40. Jadi 5 itu 40. Jadi ini kurvanya. Ini gambaran kurva permintaan permintaannya ya, gambaran kurva permintaannya. Oke, baik teman-teman semuanya. Ini gambarannya ya, gambarannya teman-teman secara gambarannya. Oke, ya, lanjut. Oke, nah biasanya pergeserannya itu ke ini ya. Jika harga tetap tapi jumlah produk yang kita bertambah maka permintaannya meningkat. Ini ya. Ketika harga tetap tapi jumlah produk yang kita bertambah maka permintaannya meningkat, bergeser ke kanan. Jika harga tetap tapi jumlah produk yang kita berkurang maka permintaannya turun, bergeser ke kiri gitu ya. Itu gambarannya. Ini pergeseran saja. Oke, kita lanjut ke eh, ini tidak terlalu kita bahas. Nah, penawaran ya. Kita masuk ke penawaran supply. Nah, penawaran. Nah, tadi sudah kita bahas permintaan. Nah, kita bahas terkait dengan penawaran sekarang ya. Apa itu penawaran? Yaitu jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual atau produsen ya. Pada tingkat harga tertentu, pada periode tertentu, dan pada pasar tertentu ya. Jadi jumlah barang yang ditawarkan. Istilahnya jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual atau produsen gitu ya. Intinya dari supply ya. Oke, kemudian kita lihat faktor pengaruh penawaran adalah apa aja? Faktor pengaruh penawaran itu adalah terkait dengan harga, itu harganya naik, maka penawaran juga meningkat. Penawaran kita lihat harga input atau harga apa namanya HPP-nya atau harga jualnya, ya atau biayanya. Kemudian bagaimana teknologi itu juga mengaruh penawaran. Harga barang lain itu juga mengaruh penawaran, terutama barang substitusi atau barang yang sejenis, gitu ya. Kemudian perkiraan harga ke depannya, gambarannya dan jumlah penjual. Kalau misalnya lihat ya.
apa namanya, ketika banyak sekali penjual maka itu juga mengaruhi penawaran ya. Oke. Oke, hukum penawaran ya. Ini hukum penawaran tadi sudah kita bahas hukum permintaan dan hukum penawaran ya. Sekarang hukum penawaran. Hukum penawaran hukumnya bunyinya adalah apabila harga suatu barang naik, penawaran barang tersebut juga akan naik. Apabila harga barang turun, penawaran barang tersebut akan turun pada saat kondisi ceteris paribus atau konstan, tetap kondisi yang lain konstan atau tetap ya. Jadi berbeda ya kalau tadi berbanding terbalik di hukum permintaan, kalau di hukum penawaran ini dia berbanding lurus ya. Ketika harga naik, penawaran naik, ketika harga turun, maka penawaran juga turun gitu ya, teman-teman. Nah, tabel penawaran durian misalnya ya, pada harga 1.000 durian ditawarkan 10, pada harga 2.000 penawaran durian ditawarkan naik ya. Kemudian pada harga 3.000 dan seterusnya penawaran juga akan meningkat. Itu untuk penawaran gambarannya ya. Itu semakin tinggi harga, semakin besar juga penawarannya. Ya, lanjut. Nah, kurva penawaran ya. Tadi kalau kurva permintaan itu dari kiri atas ke kanan bawah, tetapi kalau kurva penawaran itu dari kiri bawah ke kanan atas, gitu ya. Kanan atas itu teman-teman. Tadi ya, dari ini ketika harga semakin naik, maka penawarannya juga semakin meningkat. Ini berbanding terbalik dengan permintaan ya. Oke. Nah, ini contoh matematisnya ya, contoh matematis. Pada saat harga barang X itu Rp5, jumlah ditawarkan 5 unit. Jika harga barang tersebut naik menjadi 15, jumlah ditawarkan menjadi 55 unit. Nah, ini fungsinya teman-teman bisa pakai rumus yang tadi bersama dengan permintaan. Cuma teman-teman tinggal lihat harga awalnya berapa, harga setelah penawaran harga naik berapa, harga penawarannya berapa di awal, penawaran setelah harga naik berapa. Di fungsinya seperti ini nanti ya, dari kiri atas ke kanan bawah. Tadi kalau permintaan dari kiri atas ke kanan bawah, kalau ini dari kiri bawah ke kanan atas. Ini contohnya teman-teman bisa hitung ya, gambaran untuk persamaannya. Nah, ada kejadian namanya keseimbangan pasar atau equilibrium. Keseimbangan pasar atau equilibrium adalah suatu keadaan jika ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada harga tertentu. Nah, jadi keseimbangan pasar atau equilibrium. Jadi kalau teman-teman ditanya apa itu equilibrium? Equilibrium adalah keseimbangan pasar atau saat atau kondisi di mana suatu keadaan ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada harga tertentu. Jadi seimbang ya. Equilibrium ada penawaran dan permintaannya seimbang. Itu namanya equilibrium, teman-teman. Ya, ini antara jumlah ya titiknya ya, kurva keseimbangan pasarnya. Coba lihat teman-teman ya. Ini gambarannya. Oke, keseimbangan pasar pada saat pertemuan antara permintaan, demand, dan supply-nya. Jadi titik pertemuannya, mana di sini adalah titik keseimbangan, di mana permintaan dan penawarannya sama atau seimbang, gitu ya teman-teman. Jadi contoh matematis, kita lakukan saja. Oke. Oke, mungkin itu aja teman-teman dan rekan-rekan semua untuk terkait dengan permintaan dan penawaran yang kita bahas kali ini. Insya Allah, mudah-mudahan lain kesempatan kita bisa dilanjutkan untuk pembahasan di episode berikutnya terkait dengan pengantar ekonomi. Demikian, teman-teman, semoga bisa membantu teman-teman memahami atau ya membantu teman-teman memahami terkait dengan permintaan dan penawaran, baik hukumnya, baik kurvanya, dan sebagainya. Baik, teman-teman dan rekan-rekan semuanya, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada kurangan penyampaian dari saya. Kalau ada yang kurang, ingin teman-teman tambahkan, silakan bisa ditambahkan di kolom komentar. Insya Allah, panjang umur sehat badan, kita jumpa lagi di episode-episode berikutnya. Baik, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf kurang. Saya Iris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.